Perkenalkan, nama saya Salsabila Wardani dari kelas 12 Keperawatan C. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien setelah operasi kolostomi. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, saya asisten perawat Salsabila Wardani yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 7 pagi hingga jam 1 siang. Di sini, Pak, sebelumnya saya boleh lihat identitas Bapak. Saya pinjam gelang identitasnya ya, Pak. Dengan Bapak siapa? Oke, Bapak. Tempat tanggal lahirnya, Pak? Oke, sesuai ya, Pak, dengan yang di gelang. Nah, kalau begitu, kedatangan saya ke sini, Pak, untuk melakukan penyuluhan. Kepada Bapak, semoga bermanfaat untuk Bapak dan keluarga Bapak. Di sini, Pak, saya akan menggunakan media leaflet yang akan saya berikan kepada Bapak setelah saya selesai menjelaskan pada Bapak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aktivitas dan nutrisi yang sebaiknya Bapak lakukan dan tidak dilakukan. Saya akan menjelaskan kira-kira 10 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia ya, Pak? Kalau begitu, apakah posisi Bapak sudah nyaman? Sudah. Kalau posisi Bapak sudah nyaman, saya mulai ya, Pak ya. Nah, Bapak kan kemarin setelah habis menjalankan operasi kolostomi ya, Pak ya. Kalau begitu, saya akan menjelaskan sedikit tentang aktivitas dan nutrisi yang sebaiknya Bapak lakukan supaya dapat mempercepat proses pemulihan dan memenuhi kebutuhan nutrisi Bapak. Untuk yang pertama, aktivitasnya ya, Pak, sebaiknya Bapak lebih banyak beristirahat untuk 6-8 minggu pertama setelah operasi ya, Pak. Jadi untuk 6-8 minggu pertama sebaiknya Bapak tidak beraktivitas berat, contohnya berolahraga, berkendara, dan juga mengangkat beban berat. Setelah itu, untuk penggantian kolostomi bagnya, Pak, sebaiknya diganti dengan rutin dan sebelum mengganti sebaiknya mencuci tangan. Begitu juga setelah mengganti kolostomi bagnya. Dan juga di daerah sekitar kolostomi bag ini, lubang kolostomi ini, Pak, biasanya rentan iritasi. Jadi untuk mengantisipasi lebih baik dicek saat mengganti kolostomi bagnya ya, Pak ya. Selanjutnya, nutrisi yang sebaiknya dikonsumsi untuk Bapak selama 6-8 minggu pertama, Pak, sebaiknya mengkonsumsi makanan yang rendah serat. Contohnya nasi putih, roti tawar, gitu ya, Pak ya. Supaya mempermudah atau bisa membantu untuk proses penyembuhan pembengkakan setelah operasi. Jika sudah membaik, maka Bapak bisa mengatur pola makan 3-5 kali sehari dalam porsi kecil ya, Pak, supaya bisa diserap oleh tubuh dengan baik dan mengurangi produksi gas ya, Pak ya. Untuk makanannya juga harus dikunyah dengan halus supaya mempermudah kerja usus ya, Pak ya. Oh iya, Pak, asupan cairannya juga dijaga ya, Pak. Minum air putih sekitar 8-10 gelas per hari, tapi jangan diminum bersamaan dengan makan supaya tidak terbuang sia-sia bersama makanannya dan bisa diserap oleh tubuh dengan baik. Selanjutnya, Pak, makanan yang sebaiknya dihindari atau tidak boleh dimakan oleh Bapak. Yang pertama, untuk 6-8 minggu pertama, Pak, sebaiknya mengurangi makanan tinggi serat, contohnya
nasi merah, roti gandum gitu ya Pak. Kalau sudah 6-8 minggu tidak mengkonsumsi, nanti bisa dikonsumsi. Kalau mau mengkonsumsi bisa dikonsumsi secara bertahap ya Pak. Untuk sayurannya yang tidak boleh Pak, seperti bawang, kembang kol, asparagus, kubis, brokoli, karena bisa meningkatkan produksi gas. Selanjutnya sebaiknya Bapak juga mengurangi mengkonsumsi lemak, contohnya gorengan, daging yang berlemak, begitu ya Pak ya. Setelah makanan yang tidak boleh dikonsumsi, nah sekarang makanan apa saja yang boleh dikonsumsi. Makanan yang boleh dikonsumsi contohnya makanan rendah serat seperti yang 6-8 minggu pertama, makanan rendah serat, roti tawar, nasi putih, begitu ya Pak. Untuk sayuran yang boleh dimakan, sayuran tanpa kulit dan dimasak hingga matang ya Pak. Contohnya wortel, buncis, tomat yang sudah dikupas, dan selada. Untuk asupan lemaknya bisa diganti dengan lemak sehat ya Pak, seperti minyak zaitun dan minyak ikan. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Dan ini leafletnya, nanti bisa dibaca-baca lagi ya Pak ya. Sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan Pak? Tidak ya Pak, kalau begitu saya izin kembali ke ruang jaga. Selamat pagi.